Distribusi makanan bergizi gratis selama libur sekolah. Langkah ini sekaligus momentum untuk optimalisasi tata kelola MBG. Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menegaskan, pendistribusian makan bergizi gratis selama libur sekolah akan dihentikan sementara. Langkah ini dilakukan untuk efisiensi anggaran sekaligus sebagai momentum untuk optimalisasi tata kelola MBG. Ia menyebut seluruh SPPG yang tidak beroperasi selama masa penghentian distribusi MBG tidak akan menerima insentif operasional. Kami benar-benar tidak mendistribusikan MBG dengan maksud tadi untuk standarisasi tata kelola operasional, efisiensi sumber daya. Mungkin seperti yang Ibu dan Bapak juga tahu, saya sudah sampaikan pada saat doorstop lalu ya, kami BGN ingin melakukan tata kelola kembali, penataan kembali sehingga mengambil momentum liburan sekolah ini. Dan tidak didistribusikannya MBG, maka seluruh SPPG yang tidak beroperasi tidak akan mendapat insentif. Nah, itu yang garis bawah yang penting ya. Kejaksaan Agung menetapkan Glory Harimasi-Hombing sebagai tersangka baru dalam kasus korupsi tata kelola makan bergizi gratis. Dengan demikian jumlah tersangka perkara dugaan korupsi MBG bertambah menjadi 6 orang. Glory Harimasi-Hombing adalah Ketua Yayasan Indonesia Food Security yang merupakan mitra Badan Gizi Nasional dalam membuka dapur MBG. Glory ditetapkan sebagai tersangka karena bekerja sama dengan ex-kepala BGN dan Hindayana menjual dapur SPPG di sejumlah titik pada calon mitra MBG. Dari penjualan dapur SPPG ini, Glory menyerahkan sejumlah uang dalam mata uang asing kepada Dadan Hindayana. Maka tim penyidik menetapkan saudara GHS selaku pihak swasta sebagai tersangka. Bahwa saudara DH secara melawan hukum memberikan akses kepada saudara GHS untuk memperoleh titik dapur SPPG kepada yayasan yang dimiliki oleh saudara GHS. Selanjutnya, setelah yayasan saudara GHS memiliki titik dapur, yayasan tersebut menjual titik dapur SPPG kepada pihak-pihak yang berkeinginan untuk mendirikan dapur di daerah lokasi titik dapur tersebut. Setelah melakukan pengaturan titik-titik SPPG tersebut, saudara GHS secara melawan hukum memberikan sejumlah uang baik mata uang asing maupun mata uang rupiah kepada saudara DH yang diberikan secara tunai dan bersumber dari mitra-mitra MBG yang meminta bantuan kepada saudara GHS agar menjadi mitra MBG. Kejaksaan Agung menyegel ribuan motor listrik hasil pengadaan Badan Gizi Nasional di sejumlah wilayah. Penyegelan dilakukan untuk pendataan dan keberadaannya tetap dalam pantauan petugas. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Syarif Sulaiman Nahdi menyebut hingga saat ini sekitar 17.600 motor listrik BGN telah disegel. Ribuan motor tersebut disegel di 2 wilayah, yakni Bogor dan Cikarang. Penyegelan dilakukan untuk pendataan dan keberadaannya tetap dalam pantauan petugas. Jadi kami lakukan penyegelan ini adalah untuk mendata sepeda motor itu dan untuk mengamankan sepeda motor itu atau mengamankan pergerakan sepeda motor itu nantinya akan kemana ya, karena sepeda motor itu belum sampai di titik yang disampaikan oleh BGN ya, ini masih di gudang-gudang milik penyedia. Kurang lebih 17.600 masih berjalan sampai hari ini, belum selesai. Ada beberapa titik. Lokasinya yang udah di mana aja, Pak? Gimana? Yang sudah disegel di mana aja? Yang sudah disegel di daerah Sentul, Cikarang, baru itu lah, Sentul dan Cikarang. Informasi lainnya, saudara, dampak kenaikan harga BBM non-subsidi terus meluas. Pedagang daging sapi dan kambing di Kota Tegal, Jawa Tengah mengeluh karena harga jual naik tajam dan pembeli kian sepi. Setelah daging ayam dan telur, kini harga daging sapi dan kambing ikut melonjak. Di Pasar Pagi Kota Tegal, harga daging sapi naik menjadi Rp160.000 per kilogram dari sebelumnya Rp140.000.
Sementara daging kambing mencapai Rp170.000 per kilogram dari Rp155.000 per kilogram. Pedagang menyebut kenaikan ini dipicu biaya distribusi yang ikut naik akibat harga BBM. Ditambah daya beli masyarakat menurun, lapak pun kini sepi pembeli. Akibatnya, omset pedagang merosot hingga 50%. Dampaknya turun ya Pak, karena satu harga BBM naik, kedua memang di bulan Juni ini kan untuk pembayaran anak-anak sekolah, untuk pendaftaran, untuk pembelian buku itu kan banyak banget ya Pak. Akhirnya pembeliannya benar-benar turun karena harga daging pun nggak bisa turun sama sekali dari Lebaran Haji sampai dengan sekarang. Omset menurun Pak ya? Benar-benar menurun 50% dari yang hari-hari biasanya. Imbas melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, harga bahan bangunan di Sragen, Jawa Tengah naik sekitar 30%. Pengusaha toko material juga mengaku omset penjualan mereka menurun drastis hingga 40%. Sejak beberapa hari terakhir imbas harga rupiah yang sempat melemah, harga bahan bangunan di Desa Bener, Sragen, Jawa Tengah terkena imbasnya. Kenaikan tertinggi terjadi pada harga cat tembok, naik Rp40.000 hingga Rp50.000. Yang sebelumnya dari harga Rp140.000 kini menjadi Rp190.000 per galon. Tidak hanya itu, kenaikan serupa juga terjadi pada pipa, paralon, hingga thinner. Sedangkan untuk harga semen dan besi naik sekitar Rp4.000. Pengusaha toko mengaku omset penjualan menurun signifikan sekitar 40% karena konsumen enggan membeli bahan bangunan saat dolar naik dan menunggu hingga harga jual kembali stabil. Saat ini semua item dari bahan plastik atau besi semua kenaikan ya cukup signifikan ya. Perkiraan sekitar 30% adalah pembeli saat ini hampir turun sekitar ya 40% lah kemungkinan ya karena